Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Reza Mega Ardilia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa 1. Murid adalah kertas kosong. Guru bisa menuliskan apa saja di atas kertas itu dan guru menjadi sumber belajar utama bagi murid. Yang kedua, metode ceramah adalah yang terbaik. Saya menganggap dengan metode tersebut, murid bisa lebih fokus mempelajari dan lebih mudah memahami materi bila dibandingkan dengan saat saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Dengan metode ceramah, murid lebih banyak diam di dalam kelas. Mereka lebih sering mendengar, mencatat, dan mengerjakan tugas. Ketiga, pembelajaran dilaksanakan hanya untuk mengasah kecerdasan intelektual murid. Selama ini, saya hanya menilai murid berdasarkan aspek kognitif saja. Jika murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Jika terjadi sebaliknya, maka saya akan merasa kecewa dan menuntut murid untuk terus belajar agar mencapai KKM. Dan yang keempat, satu tugas untuk semua. Saya biasa memberikan tugas yang sama untuk semua murid. Saya tidak memperhatikan tingkat kemampuan maupun minat mereka. Saya juga yang menentukan bentuk dan waktu pengumpulan tugas. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya berubah. Saya beranggapan bahwa murid bukanlah kertas kosong. Sejak lahir, mereka memiliki kekuatan kodratnya masing-masing yang masih samar-samar. Tugas guru adalah menuntun dan menebalkan laku positifnya dan semakin menyamarkan laku negatifnya, agar murid bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang merdeka, lahir dan batin. Pembelajaran harus berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman terhadap suatu materi menjadi lebih baik, dan menumbuhkan ikatan emosional yang positif terhadap materi pembelajaran, serta mampu mengembangkan keterampilan abad 21 yang meliputi kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kritis. Pembelajaran dilaksanakan bukan hanya untuk melatih kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual dan sosial. Ini bukan hanya tanggung jawab guru mata pelajaran agama dan PKN, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dan yang terakhir, murid diberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, tugas juga dapat berbentuk audio, video, gambar, dan lain-lain asalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya terapkan yang pertama adalah menerapkan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan variatif. Pembelajaran juga harus berpusat pada murid, supaya murid lebih aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya bertugas menuntun murid. Dan yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah kontekstual sesuai dengan kodrat alam murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan konteks sosiokultural di mana murid berada. Ketiga, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar murid mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan keempat, menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan budi pekerti. Langkah yang terakhir yaitu berusaha memahami karakter setiap murid. Dengan demikian diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik serta suasana belajar yang nyaman. Setelah mempelajari materi pada modul 1.1, dapat
dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara sangat memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pendidikan adalah hak semua orang. Ki Hajar Dewantara berjuang menciptakan taman siswa agar pendidikan dapat dijangkau oleh semua kalangan tanpa memperdulikan status sosial mereka. Yang kedua, pentingnya pendidikan yang holistik. Pendidikan tidak hanya tentang aspek akademis atau kognitif, tetapi membentuk karakter, etika, dan moralitas murid juga penting. Murid dilatih agar dapat berkontribusi secara positif sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan perlu memperhatikan konteks sosio-kultural. Selain sebagai wujud mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa, hal itu juga dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan budi pekerti. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan menerapkan strategi pendidikan yang berpihak pada murid, maka guru dapat menuntun murid menjadi manusia yang merdeka secara lahir dan batin, serta memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Demikianlah tadi video pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam dan bahagia.